أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayat 16 sampai 20. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإحسان، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ونعوذ بك من سوء الخاتمة، ونعوذ بك من الكافرين، ونعوذ بك من الظالمين، ونعوذ بك من الفاسقين، ونعوذ بك من المنافقين، ونعوذ بك من المشركين. آمين ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tugas suci dan mulia kita untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, untuk senantiasa berhaqqa tuqatih, dan untuk senantiasa berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan langkah-langkah kita kesemuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan rahmat, kasih dan sayangnya sehingga diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, bapak ibu wali murid di bumi, sahabat-sahabat guru di bumi, dan juga seluruh pemimpin dan warga bumi ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga keberadaannya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur yang ada di atas dunia ini. Apabila kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang beriman dan bertakwa, menjadi orang yang solih dan solihah, maka apa yang kita kerjakan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Marilah kita senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang didasari oleh iman yang kokoh, ilmu yang nafi', amal yang soleh, yang tardohu, yang dilakukan secara istiqomah, fa insyaallah nantinya akan mendapatkan hasil yang optimal dan mudah-mudahan bisa membahagiakan kita semuanya, orang-orang yang beriman dan takwa yang ada di bumi ini. Surat At-Taubah ayat 105. Marilah kita senantiasa berdoa untuk saudara-saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka semua, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, bapak ibu wali murid dan sahabat guru di bumi, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Mudah-mudahan mendapatkan rizki mulia dan maqamam mahmuda, amin ya rabbal alamin. Surat Al-Anfal 1-4 dan surat Al-Isra 1-82. Amin ya rabbal alamin. Dan doa kita senantiasa untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, keluarga besar kami, ayahanda kami dan sahabat-sahabat guru,
serta siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid di bumi dan seluruh sahabat-sahabat guru, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah anzilir rahmah wal maghfirah wan nikmah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat Ghafir ayat 8 sampai 9, surat At-Taubah ayat 100 dan surat Al-Hasyr ayat 10 sampai 24. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dunubana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Ar-Rahman ayat 16. Ayat ini menunjukkan nikmat yang berlimpah-limpah yang diberikan Allah kepada makhluknya, baik itu dari kalangan jin maupun manusia. Tetapi mengapa mereka mendustakannya? Naudzubillah summa naudzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bumi dan isinya, langit dan isinya, serta yang ada ini untuk kepentingan manusia dan jin dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Maka sungguh tidak elok jika umat manusia dan jin itu berbuat keji dan mungkar, berbuat kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Itu bisa menyebabkan turunnya adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita semuanya, para jin dan manusia yang ada di bumi, kokohkan Islam, iman dan ihsannya, dan berbuatlah kasih sayang, dan jangan berbuat kerusakan di bumi. Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Amin ya rabbal alamin. Dalam hubungan ayat ini Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, membaca surat Ar-Rahman atau surat itu dibacakan kepadanya, lalu beliau bersabda, mengapa saya mendengar jin lebih baik jawabannya kepada Tuhannya dari kalian? Mereka bertanya, apakah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Beliau menjelaskan tentang jawaban mereka jin apabila saya membaca firman Allah, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka mereka berkata, tidak ada sesuatu pun dari nikmat Tuhan yang kami dustakan. Riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Umar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Luar biasa apabila manusia dan jin ini sami'na wa ata'na. Jadi mereka mau untuk membaca, memahami,
mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah ini, sehingga diharapkan umat ini mendapatkan kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memudahkan mereka untuk masuk ke dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan para sahabat-sahabat yang mulia, dengan para tabi'in yang mulia, para habaib, para kiai, para ustadz, seluruh umat Islam yang beriman takwa, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak di dunia ini dan di alam barzah dan sampai nanti di surga Aden. Bisa kita lihat di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75 dan juga surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Mudah-mudahan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita yadal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Ayat 17, ayat ini menjelaskan tentang peredaran matahari dan bulan, bahwa dialah yang menciptakan keduanya dan mengatur peredaran menurut perhitungan yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dua tempat terbit, dua tempat terbenam, matahari dan musim panas dan musim dingin. Atas perubahan-perubahan itu timbullah musim panas, musim dingin, musim semi dan musim gugur, dan menimbulkan pula perubahan udara yang mengakibatkan perubahan pada curah hujan, perubahan pada pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan serta sungai-sungai. Dua timur dan dua barat yang tersurat di dalam ayat di atas berkaitan dengan bulatnya bentuk bumi, karena hanya pada benda yang berbentuk seperti bola dapat terjadi hal yang demikian. Dua timur dan dua barat. Secara kenyataan memang bumi mempunyai dua titik tempat terbitnya matahari dan dua titik tempat terbenamnya matahari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu pengetahuan kembali saling bersetuju. Penjelasannya demikian: ketika matahari terbit di suatu titik di bagian sebelah bumi, maka pada waktu yang sama matahari akan terbenam di bagian sebelah bumi lainnya. Saat matahari terbenam di sebelah bagian bumi kembali pada waktu yang sama di belahan bumi yang lain, matahari sedang terbit. Dengan demikian pada kenyataannya memang betul bahwa ada dua titik di mana matahari terbit, dan pada waktu yang sama terdapat dua titik di mana matahari terbenam. Keadaan yang demikian ini dilaporkan oleh para antariksawan pada saat mereka memandang bumi dari ruang angkasa. Al-Quran menguraikan hal ini sedemikian rupa seolah-olah konsep bumi yang seperti bola memang sudah dikenal manusia saat itu. Sedangkan kebenarannya tidaklah demikian. Bentuk bumi yang seperti bola juga dapat dilihat pada beberapa ayat lain, seperti dua ayat di bawah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam taro anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Tidaklah engkau perhatikan
Tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah Maha teliti. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Luqman ayat 29. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamman ala huwal azizul ghaffar. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang maha mulia, maha pengampun. Az-Zumar ayat 5. Saat ini kita dapat melihat pada bola dunia gambaran tentang bumi yang mempunyai bentuk seperti bola. Sebenarnya pada 1400 tahun yang lalu Al-Quran telah memberikan indikasi yang demikian. Dua ayat di atas dengan menggunakan perumpamaan telah menjelaskan tentang bentuk bumi pada saat masyarakat di Eropa masih mempercayai bahwa bumi itu datar. Maka para pelajar di universitas di dunia Islam sudah mempelajari bumi dengan menggunakan bola dunia. Karena Al-Quran diturunkan bukan sebagai ilmu pengetahuan sains, maka di dalamnya tidak ada pertanyaan secara khusus bahwa bentuk bumi adalah bulat seperti bola. Akan tetapi dari beberapa ayat manusia mulai berpikir bahwa bentuk bumi seperti bola. Contohnya pada surat Luqman ayat 29, ayat lainnya surat Az-Zumar ayat 5 menunjukkan bagaimana Allah mengulang siang dengan malam. Kata mengulang pada ayat di atas adalah terjemahan dari kata Arab kawwaro yang digunakan untuk menggambarkan seorang sedang menggulungkan sorban di sekeliling kepalanya. Untuk dapat mengerti lebih jelas mengenai kedua ayat di atas, lakukanlah suatu percobaan di rumah. Alat yang diperlukan adalah bola dunia dan lampu senter. Bawalah kedua alat ini ke kamar yang gelap. Sinari bola dunia dengan lampu senter dari salah satu sisinya. Sinar dari lampu senter ini akan berperan seperti sinar matahari, maka akan tampak bahwa sebagian belahan dunia akan terang dan belahan lainnya gelap. Lalu putarkan bola dunia secara perlahan sebagaimana halnya bumi melakukan putaran pada sumbunya. Perhatikan saat bola dunia berputar, maka sinar matahari akan secara menerus mulai menerangi bagian bumi yang semula gelap. Demikian pula halnya gelap, ia akan secara perlahan menggantikan terang di bagian bumi yang lain. Ayat ini juga berbicara, ayat di bawah ini juga berbicara mengenai bentuk bumi. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Surat Ar-Rahman ayat 17 sampai 18. Pada saat manusia mempercayai bahwa bumi datar dan menetap tidak bergerak, Al-Quran sudah mengungkapkan secara eksplisit maupun implisit bahwa bumi itu bulat. Tidak hanya bulat akan tetapi lebih rinci, yaitu bentuknya lebih seperti telur daripada bulat. Mengenai pemeliharaan tempat terbit dan tenggelamnya matahari, ketika manusia mempercayai bahwa bumi datar,
dan diam tidak bergerak, maka Al-Quran mengungkapkan bahwa bumi itu bulat melalui firman-Nya dalam ayat tersebut di atas, karena hanya pada benda berbentuk seperti bola peristiwa tersebut dapat terjadi dua timur dan dua barat. Sayyid Qutb berpendapat mungkin itu tempat terbitnya matahari dan bulan serta tempat terbenamnya matahari dan bulan, tapi bisa juga maksudnya dua tempat terbit matahari dan berbeda posisinya pada musim panas dan musim dingin. Demikian pula dua tempat terbenamnya. Sementara itu, pengetahuan berpendapat bahwa manakala matahari terbit di satu titik di belahan bumi, maka benda saat yang sama justru matahari tersebut akan terbenam dilihat dari titik yang terbenam lainnya yang letaknya jauh ke arah timur. Begitu pula tatkala matahari terlihat terbenam di suatu titik di belahan bumi, maka pada saat yang bersamaan dari belahan bumi yang letaknya jauh yang sebelah barat matahari tersebut dilihat sedang terbit. Fenomena ini yang diartikan dengan seolah ada dua titik di mana matahari terbit dan pada waktu yang sama ada dua titik tempat matahari terbenam. Apapun makna dari pesan tersebut, sesuatu yang penting untuk disyukuri adalah pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dua timur dan dua barat merupakan bagian dari nikmatnya di alam semesta ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Ayat 18 dalam ayat ini Allah menantang manusia dan jin, nikmat Tuhan yang manakah yang mereka dustakan? Apakah mereka mengingkari hujan dan faidah-faidahnya, ataukah mereka mengingkari manfaat adanya perubahan musim yang di dalamnya terdapat perubahan tanaman yang harus ditanam pada musim panas atau musim dingin? Ataukah mereka mengingkari tentang keistimewaan yang terdapat pada perubahan udara yang mengatur perasaan manusia dan binatang? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Terakhir ayat 19 dan 20. Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengalirkan air yang asin dan air yang tawar berdekatan yang kemudian berkumpul menjadi satu, masing-masing tidak mempengaruhi yang lain, yang asin tidak mempengaruhi yang tawar sehingga yang tawar menjadi asin dan yang asin menjadi tawar. Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi di antara keduanya dengan batas yang telah diciptakan dengan kekuasaannya, atau dibatasinya dengan batas yang berupa tanah. Allah berfirman, wa huwallazi marajal bahraini hadza 'adbun furatu wa hadza milhun ujaju wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Al-Furqan ayat 53. Peristiwa di atas dapat dilihat seperti sungai-sungai yang mengalir dari gunung-gunung yang akhirnya masuk ke dalam laut dan rasanya menjadi asin, sedangkan air sungainya tetap tawar. Menurut kajian ilmiah, laut mempunyai sifat-sifat dan kimia yang tidak homogen. Ketidak homogen ini yang menyebabkan laut bergerak dinamis. Proses yang memicu pergerakan ini sangat kompleks dan melibatkan tenaga dari luar seperti angin, rotasi bumi, topografi dasar laut, maupun hubungan satu sama lain antar laut, distribusi rapat massa yang tergantung pada tingkat kegaraman, temperatur dan tekanan udara juga mempunyai peranan penting. Aliran arus
permukaan yang hangat dari kawasan tropis mengalir melintasi Khatulistiwa menuju lautan Atlantik Utara dan Laut Norwegia untuk kemudian mengalami pendinginan. Akibat pendinginan ini terjadi peningkatan rapat massa dan laut bergerak ke bawah sungai aliran arus bawah dan bergerak menuju Laut Atlantik Selatan, Laut Hindia dan menuju Laut Pasifik. Gerakan aliran arus di bawah ini dikenal sebagai pola sirkulasi termohalin yang gerakannya sering diidentikan dengan conveyor belt yang menggerakkan air, temperatur dan sifat-sifat lainnya dan materi di lautan. Apa yang digambarkan di atas adalah gambaran global mengenai pergerakan arus laut. Dalam kenyataan pergerakan arus laut adalah lebih kompleks. Sebagai contoh adalah apa yang digambarkan oleh Jamil tahun 2004 yang menyebutkan bahwa di bawah garis khatulistiwa di lautan Pasifik, Atlantik dan lautan Hindia terdapat arus yang bergerak melawan arus permukaannya dan dikenal sebagai Pasifik Equatorial Undercurrent atau disebut juga sebagai Crowell Current. Arus ini bergerak ke timur yang menentang arus Pasifik South Equatorial Current yang bergerak ke barat. Arus yang mempunyai ketebalan 150 m dan panjang 402 km dan batas atasnya 4291 m selalu bergerak di bawah khatulistiwa. Air laut yang bergerak dalam aliran arus Crowell ini yang bergerak ke timur menentang aliran arus ke barat dan antar keduanya terdapat batas. Batas antara dua lautan ini tidak hanya sebatas wilayah yang disebutkan di atas, tetapi juga ditemui di Selat Gibraltar maupun di sebelah timur Jepang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.